Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan kembali untuk mengerjakan soal uji kompetensi kalian akuntansi dan keuangan lembaga untuk paket 2 yaitu menggunakan metode Vivo. Ini adalah video bagian ketiga, ini video yang sebelumnya. Oke, kita mulai dari dokumen transaksi nomor 12. Dan ini adalah lembar kerjanya. Untuk dokumen transaksi nomor 12, ini adalah bukti penerimaan kas, di mana bukti penerimaan kas ini terjadi pada tanggal 12 Desember 2018. Ini merupakan pelunasan faktur dari Digital Alex, totalnya adalah 180.400.000. Dan pelunasan ini juga dikurangi dengan retur yang ada di tanggal 6 Desember. Oke, kita akan menginput bukti penerimaan kas pada dokumen transaksi nomor 12 ini di dalam cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Oke, tanggalnya adalah tanggal 12 Desember. Kita salin tanggalnya 12. Ini adalah BKM 12-3. Lalu kita tulis deskripsinya adalah nama dari customer yang telah melakukan pelunasan piutang. Cash in bank-nya adalah 180.400.000 seperti ini. Dan account receivable-nya senilai juga sama dengan cash in bank-nya. Seperti ini ya, tinggal nyalin saja. Oke, kalau udah maka kita akan lanjutkan kembali untuk mengerjakan dokumen berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 13. Di mana dokumen transaksi nomor 13 ini merupakan nota kontan, yaitu penjualan tunai. Total penjualan tunainya adalah Rp266.200.000. Ini terjadi pada tanggal 13 Desember. Untuk penjualan tunai ini pastinya akan juga kita catat di cash receipt journal. Oke, kita akan catat di cash receipt journal. Tanggalnya adalah tanggal 13 seperti ini. Ini nomornya adalah KN01. Ini adalah nota kontan ya. Oke, kita tulis. Ini kita kasih keterangannya penjualan tunai. Total cash-nya pastinya ada di sebelah ini, 266.200.000 seperti ini. Ya. Lalu kita masukin di kolom lainnya. Oke, yang pertama kolom untuk penjualan. Kita kalau ragu untuk bikin jurnalnya, lihat di jurnal penjualan ini. Cuman bedanya kalau penjualan tunai itu bukan account receivable tapi cash in bank. Sama, ini ada sales dan PPN outcome. Berarti sales dan PPN outcome kita buat di sini akun sales. Nah, seperti ini. Dan PPN outcome. Nilainya kita salin dari sini. Untuk salesnya adalah 242 juta. Nah, seperti ini. Salin di kolom sales. Lalu PPN-nya ambil yang di kolom PPN, yaitu 24.200. Nah, lalu kalau namanya penjualan, baik tunai maupun kredit, pastinya ada berkaitan dengan COGS dan merchandise. Oke, kita tambahkan COGS-nya ada di debit, akun COGS. Cost of goods sold. Merchandise-nya sebelah kredit. Jadi kalau penjualan pastinya barangnya berkurang. Kalau di jurnal
penjualan kredit untuk COGS dan merchandise-nya yang kita taruh di general umum ini. Nah, ini dia. Tapi kalau di penjualan tunai, boleh dimasukin di kolom jurnal cash receipt. Kalau ada kolomnya kayak ini kan di order, boleh kita masukin. Kalau kita mau gabung juga di misalnya general journal, itu juga nggak ada masalah, sama saja. Oke. Sekarang kita akan hitung angkanya ya. Angkanya dari kartu persediaan. Kita buka kartu persediaan kita buat tanggalnya. Ya, ini tanggal 13. Kita buat penjualan tunai. Penjualan pastinya sebelah kredit. Ini yang pertama, barangnya berkurang 5. Harganya ambil dari sini. Oke. 23 dikurangi 5. Harganya masih tetap. Oke, kita lanjut di sebelah ini. Barang yang kedua. Barangnya dijual 8, tinggal diganti angkanya 8. Oke, berarti 18 kurangi 8 adalah 10 ya, seperti ini caranya. Jangan ragu. Lalu ini nilainya sama. Oke, kalau udah, sekarang kita jumlahkan yang ada di kredit 100 juta ditambah dengan 80 juta. Oke, kalau udah kita pindahkan untuk angka COGS dan merchandise. 80 juta ditambah dengan 100 juta, berarti 180 juta. Ini angka, jadi kalau angka COGS dan merchandise didapat dari kartu persediaan. Nah, kalau ini didapat dari, sebentar, ini turun ke bawah. Maaf. Ini saya taruhnya di sini, kenapa? Biar dia bersebelahan, kita tahu, oh ini angkanya sama gitu. Ya. Sales ini kan tanggal 13. Oke. Dan apa? Oh, ini dia. Oke, kalau udah kita lanjut lagi ya. Ini udah, kalau udah ini untuk jurnal transaksi nomor 13, yaitu dicatat di cash receipt jurnal. Debitnya adalah cash in bank dan COGS, dan kreditnya sales, PPN outcome, dan merchandise inventory. Lanjut ke dokumen transaksi nomor 14. Di mana dokumen transaksi nomor 14 ini terkait dengan bukti penerimaan kas, berarti masih di cash receipt journal ya. Di mana ini merupakan bukti penerimaan kas yang terjadi pada tanggal 14 Desember 2018. Ini adalah pelunasan faktur tanggal 29 November. Totalnya adalah 28.600.000. Berarti kalau penerimaan kas masih di cash receipt journal pastinya ya. Kita isi. Pertama adalah tanggalnya, tanggal 14 ya. Nomornya adalah BKM 12/4. Lalu kita ambil namanya dari sini, Digital Alex ya, sama. Maaf, ini di sini. Kita hati-hati juga saat membuat kolomnya ya. Nih. Oke, angkanya adalah 28.600.000. Jadi kita ngerjainnya satu deret tuh seperti ini. Kan pelunasan piutang berarti akan receivable. Oke, kalau udah berarti kita lanjut ke dokumen nomor 15. Untuk dokumen transaksi nomor 15 ini bukti pengeluaran kas ya, berarti cash payment journal. Pengeluaran kas ini
yang terjadi pada tanggal 15 Desember 2018 itu merupakan pembayaran PPN bulan November, di mana ini adalah pembayaran PPN bulan November totalnya adalah 1.500.000. Karena bukti pengeluaran kas kan di cash payment journal, jadi tinggal kita catat aja tanggalnya seperti ini 15 BKM BKK. Ini BKK 12.4. Nah, seperti ini. Lalu kasih keterangannya, misalnya pembayaran PPN November. Berarti berapa angkanya? Cash in bank-nya 1.500.000. Kita catat di cash in bank 1.500.000. Berarti debitnya adalah kita salin di kolom other, bukan account payable. Karena bulan November ini maka kita gunakan akun expense payable. Ya, akunnya adalah expense payable. Ini adalah 1.500.000. Jadi, untuk pembayaran PPN bulan November itu dicatat di cash payment journal. Debitnya adalah expense payable dan kreditnya adalah cash in bank. Oke, kita lanjut lagi nomor 16. 16 ini merupakan faktur penjualan. Ini nama perusahaan dan ini nama customer. Yang terjadi tanggal 18 Desember. Penjualan kepada JBLX totalnya adalah 188.100.000. Dari transaksi ini, maka kita akan catat di sales journal atau jurnal penjualan. Tanggalnya adalah 18 ya. Ini kita salin nomor invoice-nya. Namanya adalah JBLX. Salin nama customer di kolom deskripsi. Totalnya yang ini 188.100.000 di kolom account receivable. Lalu salesnya yang ini 171 juta. PPN-nya pastinya yang ini 17.100.000. Oke, kalau udah ini kan penjualan. Nah, kalau penjualan harus ada, iya betul, Geogas dan merchandise. Karena di sini gak ada kolomnya, kita taruh di general journal. Ini dia. Tanggal 18. Oke, kayak gini Geogas dan merchandise. Akunnya sama Geogas dan merchandise. Nah, dia. Yang beda apa? Angkanya. Oke, kita ke kartu persediaan atau inventory card. Ini yang namanya adalah JBLX. Penjualan berarti out ya nilainya. Totalnya adalah 6. Harganya sesuai dengan kartu. Saldo berarti dikurangin dengan yang dijual. Oke, harganya tetap. Kalau udah, kita lanjut lagi. Berarti ke kartu persediaan berikutnya. Ini nilainya adalah 4, berarti nilainya 4. 12.500.000 diambil dari sini ya. 10 kurangi 4 berarti sisanya adalah 6. Ya, saldonya adalah 6. Bukan 10 lagi karena saldo dikurangi dengan yang dijual. Oke, sekarang kita jumlahkan 50 juta ditambah 96 juta. Jadi nilainya kita ambil 96 juta ditambah 50 juta. 146 juta. Oke, jadi kalau ada kaitannya penjualan berarti harus ke kartu persediaan ya.
Ini dicatat di sini sesuai dengan faktur penjualan dan ditambah COGS dan merchandise kita salin di jurnal umum. Angkanya didapat dari kartu persediaan. Oke, kita lanjut ke dokumen transaksi berikutnya, yaitu nomor 17. Di mana dokumen transaksi nomor 17 merupakan bukti pengeluaran kas. Ini merupakan pelunasan faktur yang terjadi pada tanggal 18 Desember untuk pelunasan ke PT Margonda atas faktur tanggal 10. Dan nilainya juga dikurangi dengan retur. Oke, kita catat dulu pengeluaran kas ke Cash Payment Journal. Tanggalnya adalah 18. Ini BKK 12/5. Nah, kita buat nama suppliernya aja. Jadi pengeluaran kas untuk pembayaran hutang nih. Akun hutangnya adalah 286 juta. Salin saja. Berarti ke cash in bank. Oke, ini adalah jurnal untuk dokumen nomor 17. Dicatat di Cash Payment Journal. Lanjut dokumen 18. Untuk dokumen 18, ini merupakan bukti penerimaan kas yang terjadi pada tanggal 20 Desember 2018. Penerimaan kas dari panen Alex totalnya adalah 7.200.000. Ini pelunasan dari piutang yang sudah dihapuskan di bulan Oktober. Nah, waktu itu di Oktober sudah dihapuskan nih. Dan ternyata di bulan Desember ini tanggal 20, ternyata customer yang telah kita hapuskan tadi dapat kembali membayar hutangnya. Nah, totalnya itu 60%-nya dari yang sudah kita hapuskan ya 12 juta. Nah, kita terima kan 7.200.000. Kita catat dulu ya. Penerimaan itu cash receipt journal. Tanggalnya kita buat seperti ini. Kita tulis keterangannya piutang yang sudah dihapuskan. Ini boleh juga sih dibuat namanya jadi panen Alex juga boleh, nggak masalah. Cash in banknya adalah 7.200.000. Nah, terimanya 7.200.000 itu adalah nilai dari cash in bank. Lalu akun kreditnya itu bukan akun receivable karena sudah dihapuskan, berarti menggunakan akun namanya allowance. Ini dia. Kita pakai akun allowance, cadangan kerugian piutang, karena ini sudah pernah dihapuskan dan kita catat di allowance for debt. Oke. Nilainya ada 7.200.000. Seperti ini. Jadi ini adalah jurnal untuk dokumen transaksi 18 ya. Debitnya adalah cash in bank dan kreditnya adalah allowance. Oke, kalau udah kita lanjutkan lagi ke dokumen berikutnya, yaitu dokumen 19. Oke, dokumen 19 ini adalah faktur pembelian, di mana PT Sahabat Jaya itu adalah nama dari supplier kita. Nah, kita akan catat ya, dari pembelian yang totalnya adalah 439.560.000 ke dalam jurnal betul pembelian atau purchase journal. Pertama, kita catat dulu tanggalnya ya. Tanggal 22, lalu nomornya A17, kita salin di sini. Lalu nama dari suppliernya PT Sahabat Jaya. Nah, kita salin di sini. Kemudian totalnya barangnya ya, total barang dulu. Yang ini 383 juta. Salin. PPN-nya 38.300.000. Jadi tinggal nyalin begini saja. Nah, kita cek dulu ini soalnya, kita pastikan lagi.
Kita catat ya, coba kita hitung. Tambah 19.400. 213.400. Oke, satu lagi. 189 tambah 18.900. 207. Di total adalah 421.300.000. Ini yang kita ganti. Oke ya, berarti kita ini hapus. Tanda benar 421.300. Kita salin di sini 421.300. Nah, karena ini ada merchandise inventory, ya, ini merchandise inventory harus kita pindahkan betul kartu persediaan. Tadi metode kita adalah FIFO ya. Ingat, metode kita adalah FIFO, first in, first out. Kita catat dulu. Kalau metode FIFO, ini kan harganya ada beda. Beli ini 16.200.000, sebeli 16 juta. Ini harus kita susun. Nah, inilah mulai ada perbedaan antara paket 2 dan paket 3 terkait dengan metode FIFO maupun rata-rata, yaitu cara menyusun harga barangnya di kartu persediaan salah satunya. Oke, kita buat tanggalnya 22. PT Sahabat Jaya. Nah, berarti membeli ini ya, 12. Harganya adalah 16.200.000. Oke. Totalnya 100. Nah, sebentar. Nanti di sini ini ada 400. Nah, ini soalnya kita perbaiki sekalian ya. Berarti PPN-nya ini perbaiki. Dua satu tiga 840. Nah, di sini nampak 16.200. Oke, kita catat. Nanti kita perbaiki lagi jurnalnya. Kita catat. Karena metode kita ini adalah apa tadi? FIFO ya, FIFO. Nyatetnya yang pertama kita buat ini, kita salin ulang di bawah sini. Kita FIFO, jadi kita harus menampakkan historis pembeliannya. Nih saldo yang pertama ya ini. Nah, ini yang pertama. Lalu ditambah dengan yang kita beli ini. Nah, kita salin di bawahnya. Ini dia. Ini yang jadi untuk tanggal 22 dia susunannya seperti ini. Kalau udah kita catat untuk pembelian yang kedua. Totalnya adalah 15. Harganya 12.600.000. Ini juga harganya sudah beda ya. Karena harganya sudah beda, maka kita susun nanti urutannya. Ini 189 juta sama ya. Berarti yang beda adalah ini. Berarti ini totalnya ini 7. 40. Kita ganti 421. Oke, yang pertama kita salin dulu. Nah, pasti special value nih. Salin ulang dulu. Baru kita salin yang pembelian kedua. Nah, seperti ini. Jadi total yang kita beli tadi ini
ditambah dengan yang ini. Totalnya ini 383 400. Maaf, ini diganti dulu 400. Ini juga ganti. Terus PPN-nya kali 10%. 38340. Kita tambahin, totalnya adalah 42174. Oke. Kita ubah dulu di purchase journal. 421.740.000 ya. Kita perbaiki lagi juga angkanya ini 383.400. Ini kalau nggak kita perbaiki nanti waktu ngerekap pastinya jumlahnya tidak akan balance. Oke, 421.740. Oke. Jadi untuk faktur pembelian ini salin dulu di purchase journal. Lalu angkanya kita susun di kartu persediaan. Karena metodenya FIFO, saldonya itu dengan yang kita beli beda, kita susun seperti ini. Ya. Oke, kalau udah kita lanjut ke dokumen 20. Untuk dokumen 20 itu adalah bukti pengeluaran kas, berarti ke jurnal pengeluaran kas. Di mana pengeluaran kas yang terjadi tanggal 23 Desember 2018 untuk pelunasan faktur FA Makmur sebesar 17.600. Kita catat di sini tanggal 23 BKK 12.6, namanya adalah FA Makmur. Seperti ini. Account payable-nya 17.600 dan cash in bank-nya 17.600. Oke, seperti ini. Ini adalah untuk dokumen transaksi nomor 20. Dicatat di cash payment journal. Debitnya adalah account payable dan kreditnya adalah cash in bank. Demikian video kita kali ini bagian 3. Kita mengerjakan dari dokumen transaksi nomor 12 ya, sampai dengan 20. Nanti kita sambung lagi di bagian keempat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.